Kasus kali ini adalah sebuah kasus rujukan yang sebenarnya cukup telat kita temukan karena pasien sendiri tidak pernah kontrol, merasa suatu kehamilan adalah suatu proses yang alami, benar. Namun pemeriksaan sendiri tetap harus dilakukan, terutama apabila kita melakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tidak memiliki fasilitas pemeriksaan USG. Di sini kita melihat struktur otak yang hanya terisi oleh air dengan selaput pemisah otak kiri kanan yang kita namakan valgus cerebri melayang di tengah, yang kita namakan sebagai hidrocephalus. Dengan kehamilan baru berusia sekitar 31 minggu, sementara ukuran otak sudah setara 41 minggu. Si ibu sendiri tidak tahu bahwa dirinya hamil hingga mencapai usia 5 bulan. Setelah itu pasien memeriksa diri pada fase pertama, dan pada trimester 3 ini baru pasien pertama kali memeriksa diri ke dokter kandungan dengan kondisi seperti ini. Apabila jaringan otak sendiri sudah rusak, tidak ada kemungkinan lagi bahwa jaringan otak itu akan muncul, karena sekali jaringan otak terbentuk maka dia bersifat permanen. Kita tidak bisa lagi melakukan flashback kembali ke belakang untuk menumbuhkan jaringan otak yang sudah rusak dan hilang dari struktur yang menempati tempurung kepala ini. Kondisinya sendiri yang kita katakan sebagai prognosis sendiri cukup buruk, karena kita tidak bisa mengetahui pasti apa efek-efek yang diakibatkan dalam kondisi hidrosefalus dengan jaringan otak yang sudah rusak. Sementara jaringan saraf otak berhubungan dengan fungsi luhur, akal budi, kecerdasan, mental, motorik, yang meskipun dari tampak luar sendiri terlihat normal, namun apa yang bisa kita perbuat andai kata kita menerima kasus seperti ini? Kolaborasi dengan dokter bedah saraf bisa dilakukan untuk mengeluarkan evakuasi janin cairan di kepala, mungkin dipasang suatu shunting dari otak untuk mengeluarkan cairan hidrosefalusnya. Namun bagaimana kelanjutannya pada saat bayi ini lahir dan pada masa balitanya? Yang kita khawatirkan dari fungsi-fungsi seperti fungsi akal budi, kecerdasan, yang kemungkinan sifatnya akan menjadi fungsi vegetatif. Dalam berarti kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak bagaimana struktur jaringan otak yang sudah rusak ini akan berdampak pada bayi di masa depan. Sayang sekali kasus yang sudah terjadi sedemikian telat, di mana jaringan otak keseluruhan sudah hampir rusak seluruhnya, sementara struktur-struktur dari tulang belakang terlihat normal. Jadi ini adalah sebuah struktur yang kita namakan hidrocephalus. Di sini kita bisa melihat struktur jaringan otak kembali. Kita amati mata, hidung. Tidak kita lihat ada suatu kelainan pada wajah. Terlihat kaki terlihat menempelkan pada area dahi. Sementara jaringan otak sendiri sudah terlihat rusak
dengan ketebalan korteks yang sangat tipis, tersisa kurang dari 5 mm. Sisa-sisa cuma sisa talamus dan otak belakang.